setiap hari. Kang, aku mau nanya lagi nih. Ya. Tadi kan aku nyanyi. Nah, gimana tanggapannya Kang Tanda? Tadi saya hanya sepintas dengar, tapi kayaknya pengen diulang lagi tuh nyanyi. Yang mana? Kok diulang lagi? Nggak lihat, nggak denger pas Mas Wawan Belum nyanyi. dateng. Ustadznya belum datang. Jadi nggak bisa tanya pendapat. Waduh, gimana nih? Intinya beginilah, Diulang. Ustadz, intinya beginilah. Iya. Di nyanyi tadi Mas Wawan kan menyanyikan lagu Bimbo. Bimbo, iya. Bimbo. Yang mana itu? Bimbo. Ada liriknya yang berbunyi berharta tapi tak bersedekah, berbenda tapi tak berzakat. Itu tuh gimana sih? Karena Bukan gitu. Berharta tapi tak sedekah. Gitu. Nyanyiin aja lah kalau gitu ya. Oh enggak? Nyanyi lagi. Ya udah ya. Aku juga pengen denger. Nyanyi lagi lah. Supaya lebih pas contohnya. Gitarku mana? Ini lagi diambilin. Ini lagi diambilin. Mau ngambil gitar tetangga emang? Warangan nih. Lagunya yang gini, Kang Yata. Ya. Siap. Berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Nah, Baru tanya pendapat. pertanyaannya Bimbo itu kan ada acil, jakat, Bukan hanya personilnya. Bukan nanya personil. Bukan nanya personilnya. Bukan. Iya. Nanya hikmah di balik lagu ini. Nah, ya, itu maksudnya Kang Tata. maksudnya. Ya. Itu peringatan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Misalkan berharta tapi tidak Berharta tapi tak sedekah. sedekah, berbenda tapi tidak Berilmu tapi tak beramal, berzakat, berbenda ya. tapi tak berzakat. 3 hal yang merusak kata Nabi. Salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang merusak. Pertama, sukhun muta'un, yaitu kikir yang dituruti. Yang kedua, wahawaun muttabaun, yaitu nafsu yang diikuti. Wa injabul mar'i binafsih, dan senantiasa merasa benar dengan pendapat sendiri. Itu kalau dipelihara 3 penyakit itu bisa merusak tatanan hidup dan kehidupan. Termasuk yang tadi, penyakit kikir yang dituruti, punya harta, punya benda, tetapi tidak bersedekah dan tidak berzakat. Aduh. Karena itu Al-Quran mengingatkan tentang zakat itu, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim al-ayah. Itu perintahnya dengan khud, ambillah. Maka harus ada lembaga yang mengambil. Maka zakat itu diambil oleh para amilin, pengumpul zakat. Saking wajibnya orang yang berharta itu berzakat. Dan fungsinya luar biasa. Yang mendapatkan manfaat zakat itu bukan hanya mustahik penerima zakat, tetapi juga muzakinya, orang yang berzakatnya. Pertama, misalkan tathir, membersihkan diri dari sikap rakus, tamak dan serakah. Yang kedua, tazkiyah, mensucikan harta dari hak-hak fakir dan miskin. Kemudian taskin, sakanulahu. Orang yang berzakat, yang bersedekah itu lebih tenang dengan harta yang dimilikinya. Nah Pak Ustadz, ini yang nomor 2 nih, saya logikanya nggak nangkep nih. Ini logikanya kayak gini nih. Misalnya saya punya harta segini nih, Pak Ustadz ya. Punya harta segini. Saya berzakat, ya kan? Nih, berzakat segini. Terus katanya zakat ini bisa mensucikan harta benda saya yang lain. Gimana logikanya? Orang yang saya zakatin udah kesana, ini kan nggak saya zakatin. Nah, gimana logikanya ini jadi suci juga? Gimana? Pada zaman Rasulullah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang meninggal dunia, beliau punya harta banyak, punya anak perempuan, satu-satunya yang kelak menjadi tanggungan suaminya. Berkonsultasi kepada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan seluruh hartaku? Kata Rasulullah, jangan. Bagaimana kalau separuhnya saja? Nggak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya saja? Kata Nabi, as-sulus khair, sepertiga sudah baik. Inilah kebijakan Islam, zakat itu tidak harus menghabiskan harta secara keseluruhan, tetapi sebagian. Yang itu tidak menyebabkan seorang muzaki, atau orang yang bersodakoh, atau orang yang berzakat, dia bangkrut. Hanya sebagian kecil saja. Nah, sehingga kita punya pelajaran matematika, Bang. Di matematika itu kalau ada hitung-hitungan 4 dibagi 2, kan tidak kita temukan rumus 2 dibagi 4. Nah, sehingga Nabi mengatakan, tidak akan berkurang harta yang sedekahkan, tetapi bertambah, bertambah, dan bertambah. Dan sedekah itu tidak harus dengan sesuatu yang ideal. Takaran ukurannya itu tidak harus sama. Misalkan, kita bisa bersedekah
belum kuat dengan 100.000, 50.000. Nggak kuat juga, masih berat. 20.000, masih berat juga. 10.000, berat juga. 5.000, berat juga. 2.000, berat juga. 500 perak. Tiap Jumat masukin ke kotak amal. Itu pun yang hitam-hitam yang masuknya itu. Insya Allah masuk surga. Hanya di surga yang lain itu cakep, ganteng, keren-keren, ini hitam-hitam. Karena sering sedekah sama duit hitam-hitam. Logam hitam itu maksudnya. Itu berarti maksudnya tadi yang membersihkan itu. Kalau dia pikirannya membersihkan itu deterjen. Iya. Jadi nggak nyambung. Membersihkan yang hitam-hitam Ya, itu. karena membersihkan itu ada sebagian dari harta kita itu hak fakir dan miskin. Yang itu yang diberikan. Kalau tidak diberikan, kotor semua. Iya. Nah, kalau untuk berzakat ada kriterianya nggak, Ustaz? Atau siapa aja yang layak untuk berzakat? Ya, kategorinya secara umum yang punya kewajiban zakat, infak dan sedekah itu orang-orang yang punya kemampuan finansial. Sehingga ada kategori nanti zakat itu, ada zakat fitrah seperti di penghujung Ramadan ini. Kemudian ada zakat mal, nanti takaran ukurannya beda dan bentuk-bentuk zakat lainnya. Zakat mal itu pastinya di mal. Di mal. Di mall, zakat mall. Itu mau Harta, zakat harta ya, Pak Ustadz ya? zakat Harta. harta. Zakat harta. Iya. Yang berhak menerima tuh siapa aja tuh, Pak Ustadz? Kalau disebut 8 asnaf itu, prioritas pertamanya adalah lil fuqara wal masakin. Oh, 8 tuh prioritas ya? Prioritas. Prioritas Itu ya? dari 8 itu ada prioritas. Prioritas pertama yang disebutkan Al-Quran itu, dalam Quran surah Al-Baqarah itu, At-Taubah, dalam Quran surah At-Taubah. Yang pertama lil fuqara, yang kedua masakin. Kemudian pengurus atau amilinnya juga boleh. Orang yang berhutang, kemudian sabilillah, kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, yang hatinya harus dipelihara. Akidah Islamiyahnya dibahagiakan dengan dia punya hak zakat. Termasuk orang yang berhutang. Tetapi hutang-hutang untuk kebutuhan-kebutuhan primer. Bukan berhutang cicilan kendaraan, mobil. Berhutang semua nanti kalau begitu. Nah, waktu itu tuh saya pernah juga, Pak Ustadz, zakat fitrah nih, ini bukannya ria ya. Ini aja saya ada pertanyaan nih. Sebaiknya dikasihnya langsung ke orang yang berhak menerima zakat. Terus saya yang ngasih beras waktu itu berapa liter gitu, ngasih beras. Nah, terus kalau misalnya kita bersedekah, tapi yang membutuhkannya jauh, apakah itu bisa disalurkan secara online gitu? Kenapa kau tak telepon aku dulu? Emang aku kan keliling-keliling. Kenapa seharusnya kau bareng aku keliling Bandung? Kau kan angkatannya tua, mana ketemu kita waktu itu. Kau kuliah kan aku masih SD. Gimana sih? Nggak ketemu. Tapi waktu SD kan aku bagi-bagi zakat itu ke orang-orang. Terus kau di mana? Kalau kau masih SD bagi-bagi zakat, aku berarti belum dibuat sama ibuku. Iya. Gimana sih? Beda generasi. Ibumu di mana? Ibuku di rumah ada. Kalau bapakku nggak ada, udah meninggal. Iya. Jadi beda generasi ya. Satu generasi milenial, yang satu generasi kolonial. Jangan nengok ke sebelah kanan, jangan. Iya. Iya. Tapi sama-sama generasi unggulan. Iya. Itu gimana Ustaz tuh? Kalau zakat dibagikannya secara orangnya Online jauh, gitu, jauh. bagikan secara online. Oh, dipaketkan gitu zakatnya apakah Kalau sah gitu? kalau ada yang dekat, prioritasnya wal akrobin. Yang dekat dulu dengan kita. Prioritas selesaikan itu. Kecuali kalau yang sekitar kita sudah selesai, baru boleh ke yang jauh. Jangan sampai justru yang dekat tidak kebagian manfaat dari zakat itu, malah yang jauh diprioritaskan. Ini kan disitulah pentingnya manajemen. Oh, berarti sudah betul tadi ya. Aku yang Keliling-keliling itu ya? yang amilku di masjid itu. Berarti sudah, wah ini sudah lebih nih. Kita kelilingkan ke kota-kota ya, kalau ada yang membutuhkan gitu. Dibagiin waktu itu kemana? Mahon? Ke tukang beca? Tukang beca, pokoknya yang ada di jalan. Wah, mamanya ini orang-orang di gerobak. Di gerobak. Itu kita Rumah-rumah kasih. gerobak. Dikasih. Ya. Tukang beca dikasih. Kasih. Ada yang ditolak, enak aja. Aku nih juragan gerobak. Oh gitu ya. Katanya juragan gerobaknya. Iya, dia Karena ternyata kita kaya, ya. tidak bisa mungkiri Bang ya, bahwa ikan itu penting, Ikan itu penting. Betul. tapi umpan dan kail juga tidak kalah penting. Kalau mereka yang di rumah-rumah gerobak, yang di kolong-kolong jembatan, yang di trotoar tidak punya kemampuan finansial yang bagus, itu ikan juga penting. Ikan Artinya penting. bantuan-bantuan langsung itu Penting. dibutuhkan. Tetapi untuk masa depan, jangka Panjang. panjang dan menengah, itu perlu dipikirkan pemberdayaan ekonomi mereka.
sesuai dengan skill dan kemampuan mereka. Skill dan kemampuan. Setiap orang pasti punya kemampuan. Ada pengamen, nggak pakai gitar misalnya kan, pakai tepuk tangan doang kan, ya. Daripada kita ngasih uang, mending kita kasih gitar, iya kan? Jangan. Kamu dapat dari mana ini waktu itu? Iya, siapa yang ngasih itu? Siapa yang ngasih ini waktu itu? Kau nggak punya gitar, mau ngasih gitarnya siapa yang kau kasih? Kawanku kan bisa dijadiin gitar nih, ini kan kayu juga. Ayo. Iya. Jadi ikan itu penting ya? Ikan tuh penting kan ada lagunya tuh. Ada lagunya ikan dalam kolam. Gimana ya tuh? Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Mantep, ikan dalam kolam. Pak Ustadz, jangan pulang dulu. Saatnya Pak Ustadz ngasih kesimpulan. Itu Pak Ustadz, jadi kesimpulannya apa nih Pak Ustadz? Alhamdulillah, kesimpulannya adalah abang-abangku, yang pertama, saum ini merasakan langsung derita fakir dan miskin. Haus nggak enak, lapar nggak enak. Dan kita betapa bahagia ketika tiba adzan dan berbuka. Ini merasakan bagaimana orang fakir miskin yang serba kekurangan itu tidak ada kebahagiaannya kecuali mendapatkan uluran tangan dari para agnia. Maka zakat, infak, dan sodako merupakan kewajiban yang harus tumbuh setiap saat sebagai hasil dari pelatihan Ramadan ini. Mudah-mudahan manfaat Bang ya. Amin. Pak Ustadz. Terima kasih banget, Pak Ustadz. Izin nih, Mau kemana nih? Kemana lagi nih Pak Ustadz? kita ngejar sholat subuh. Ah iya. Jangan Kalau sekali-sekali sampai nggak kita izinin gimana? Jangan dong, Pak Ustadz yang jadi imam. betah sih kalau ada kolam lagi tadi. Iya. Kalau ada Enak lagu kan memang lagi. gara-gara Iya, kolam enak kan, tadi ya. tuh, Pak Pak Ustadz, Ustadz. terima kasih banyak Ya, ya. sama-sama banyak. Bang ya. Iya. Maafin kalau ada Terima kasih. salah-salah nih ya. Amin, amin. Dan Terima Muslim, kasih banyak. Jangan lupa sholat subuh. Siap, siap Pak Iya. Ustadz. Siap, siap, Beres Ustadz. dulu kita. Beres-beres. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Ramadan ada di sini, biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One, setiap hari. Di TV One, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh